Sobat Kopi Manis Koptari, apa kabar engkau yang ada di sana? Kita jumpa lagi dalam A Few Minute Talk About God bersama saya, Diakon Hoho dari Paroki Santa Maria Bunda Allah Tugu Mulyo Musirawas, Palembang. Sahabat Kopi Manis Koptari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini sangat menarik. Dan clue yang begitu penting yang rasa bisa kita ingat adalah tentang air. Bacaan pertama hari ini menceritakan bagaimana bangsa Israel yang hatinya begitu degil. Hari ini mereka protes kepada Musa bahwa apakah engkau ingin membuat kami mati kekeringan dengan tidak adanya air. Ketulusan hati Musa pada akhirnya membawa ia berjumpa dengan Allah dan memohon kepada Allah agar memberikan air untuk menyejukkan hati-hati bangsa Israel yang degil ini. Walaupun pada akhirnya kita juga nanti akan mendengarkan cerita-cerita selanjutnya bagaimana bangsa Israel itu hatinya tuh terus degil karena mereka mungkin belum bisa mengerti kasih Allah dalam kehidupan mereka. Lalu yang menarik juga dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan kisah seorang wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Ternyata perjumpaan dengan Yesus pada akhirnya membawa wanita Samaria itu mengalami perubahan iman yang mendalam. Dialog yang terjadi pada akhirnya membawa wanita Samaria menemukan makna terdalam akan hidupnya. Bagaimana Yesus menceritakan atau mewahyukan dirinya sebagai sumber air hidup yang kekal, itu pada akhirnya membuat wanita Samaria tertarik untuk menimba air itu yang akan membawanya pada kehidupan kekal. Rasanya pembicaraan atau komunikasi antara wanita Samaria dengan Yesus ini bisa menjadi contoh dan teladan hidup bagi kita. Bagaimana wanita Samaria mencoba memberikan perlawanan dengan jawaban-jawaban dengan cara-cara dia yang khas, hingga pada akhirnya luluh juga ketika dia berjumpa dengan Yesus. Mungkin pengalaman hidup kita juga sama dengan apa yang dialami oleh wanita Samaria ini. Terkadang kedegilan hati kita membuat kita rasa-rasanya semakin menjauhkan diri dari Allah dan dari Yesus sendiri. Padahal Yesus atau Allah sendiri telah selalu setia mengalirkan air kehidupan dalam diri kita masing-masing dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Sebagaimana aliran sungai, teman-teman mungkin tahu, itu akan lancar berjalan sampai ke bawah ke hulu itu ketika tidak ada hambatan-hambatan dalam proses turunnya air itu ya, dari ketinggian lalu menuju ke bawah. Begitu juga di dalam hati kita, di dalam diri kita. Bagaimana caranya kita mampu merasakan air kehidupan dari Allah, dari Yesus sendiri, yaitu ketika kita mampu membuka hati, membuka sumbatan-sumbatan atau mungkin hal-hal yang merintangi kita sehingga sulit rasanya bagi Allah untuk mengalirkan air kekal itu dalam hidup kita, air kehidupan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu rasanya baik di masa prapaskah ini, mari perlahan kita buka hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan yang membuat kita tidak mampu merasakan air hidup dari Yesus itu sendiri. Sehingga pada akhirnya dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang sebenarnya itulah yang menghambat kita atau menyumbat aliran air itu dalam kehidupan kita, dengan melakukan olah tapa, olah doa dan kebaikan selama masa prapaskah ini, dan pada akhirnya sebelum masa Paskah nanti kita menerima sakramen tobat, kiranya membantu kita untuk membersihkan sumbatan-sumbatan yang mengganggu kita atau membuat kita tidak mampu merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudari, kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing, agar kita mampu merasakan air hidup dari Allah sendiri, maka perlahan di masa prapaskah ini, di masa tobat ini, kita buka sumbatan-sumbatan dalam diri kita sesali segala dosa dan kesalahan kita, hingga pada akhirnya kita dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita, dan penuh kebanggaan menyambut kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Berkat Tuhan menyertai Anda dan berlimpah dalam hidup Anda sekalian.